Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita absen-absen dulu nih. Kalian dari daerah mana aja? Kalian tuh bisa tuliskan di kolom komentar. Dari Kediri, Jawa Timur, dari Blitar, dari Pemalang, Pekalongan, Kebumen, sampai Pekanbaru dan Jayapura. Bali pun ada. Luar negeri pun nggak kalah juga. Dari Hong Kong, Singapura, sampai Taiwan. Nah, kita absen-absen ya. Seperti biasa, siapa tahu kita makin dekat, makin berkomunikasi juga di dalamnya. Kali ini nih seperti biasa ada sebuah kisah dari salah satu subscriber kita. Nah, kisahnya itu menceritakan seorang wanita, seorang ibu yang membuang anak kandungnya sendiri di depan toko. Dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian, anak itu datang dalam bentuk menjadi seorang menantunya. Wah, bagaimana kisahnya nih? Anak kandung sendiri menjadi menantunya. Pasti banyak banget yang penasaran dong, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama ya. Ada sebuah kisah seorang wanita, sebut saja namanya Susi. Susi itu adalah seorang ibu rumah tangga. Dia baru menikah dengan pria pujaan hatinya. Namun saat dia melahirkan anak, karena kesulitan ekonomi, si suaminya itu pergi atau kabur. Malah nggak tanggung jawab sama anak dan istrinya ini. Si Susi itu akhirnya membesarkan seorang diri. Namun namanya juga wanita, bekerja pun susah kalau membawa anak. Hingga akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau anaknya itu dititipkan saja ke orang lain? Tapi siapa? Dia bingung. Dia nggak punya saudara, dia nggak punya tetangga. Pokoknya tuh dia jauh dari keluarganya. Jadi nggak ada orang lain yang harus mau dititipkan anak. Akhirnya dia memutuskan untuk membuang anak itu di depan toko. Toko ini tuh udah sering dilihat sama Susi. Bahwasanya kalau anaknya dititipkan di toko itu, dia tuh pasti kehidupannya lebih layak. Kesehatannya lebih terjaga. Makanannya juga pasti lebih baik daripada dia hidup bersama ibunya, itu Susi. Susi berpikiran seperti itu. Ya bagaimana ya? Wanita punya anak, punya suami, malah suaminya ninggalin dia sendiri dengan anaknya. Ya pasti Susi pikirannya kemana-mana kan. Pasti udah susah ini, gimana mau menghidupi seorang anak. Padahal dia hidup sendiri aja udah susah. Susi akhirnya naruh lah si anaknya itu di depan rumah atau di depan toko itu. Tokonya lumayan besar, ya kurang lebih dari keluarga yang cukup terpandang. Taruhlah di situ. Ya hati Susi itu teriris-iris, meninggalkan anak jabang bayinya, darah dagingnya sendiri di depan toko. Anaknya pun menangis. Sebelum ia pergi, anaknya itu diberi nama di secarik kertas itu. Namanya Putri. Putri itu ditaruh di situ. Bayi perempuan yang masih merah, ditaruhlah bayi itu di situ, di depan toko. Saat Susi beranjak pergi, si Putri ini nangis, memanggil-manggil ibunya. Seakan-akan dia tuh tahu bahwasanya dia ditinggal di depan toko dan ibunya beranjak menjauh dari dirinya. Bayi itu menangis. Susi yang mendengarkan tangisan bayinya pun ya ikut mewek juga, ikut nangis juga. Ya tapi mau gimana lagi? Nggak ada cara lain. Nanti kalau bayinya ikut sama si Susi, malah kehidupan dia nggak terjamin. Itu yang dipikirkan Susi. Susi yang udah buntu akhirnya pergi dari tempat. Dia berjanji apabila nanti dia sudah kehidupannya membaik, dia pasti akan kembali dan mengambil anaknya lagi. Batin si Susi itu. Susi akhirnya bekerja keras mencari pekerjaan agar kehidupannya layak. Bagaimanapun caranya si Susi harus sukses dan harus punya uang, punya rumah biar bisa menghidupi anaknya nanti. Dia bekerja keras. Hingga akhirnya si Susi itu udah ya lumayan mapan. Dia tuh udah lumayan mapan, udah punya rumah sendiri, udah punya pekerjaan ya walaupun pekerjaannya tidak mentereng. Dia tuh bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Jadi sekarang dia udah punya rumah sendiri, dia juga udah punya sedikit tabungan yang cukup. Susi akhirnya kembali lagi ke toko itu. Namun Susi terkejut. Sesampainya di toko itu, pemandangannya udah beda banget. Dulu ada toko-toko dan ruko-ruko yang berjajar di sana. Sekarang udah ganti. Kemana ini toko-tokonya? Rumah-rumah yang kemarin tuh kemana? Di sana tuh udah nggak ada rumah lagi, nggak ada toko lagi. Karena ada penggusuran. Penggusuran pelebaran jalan. Akhirnya rumah-rumah dan ruko-ruko yang di sana dipindah. Susi bingung harus mencari alamat ruko itu, toko yang dia titipin anak itu kala itu. Susi itu bingung mencari toko atau ruko itu yang dulu itu dia titipin anak, yaitu Putri. Sekarang kemana gitu? Kok nggak ada lagi? Susi bingung kan, tanya ke sana kemari, Ibu yang tahu nggak toko yang di sini, Pak? Toko yang dulu di sini kemana ya pindah? Tapi warga sekitar nggak ada yang tahu, karena memang kejadiannya itu udah lama banget, udah hampir 15-an tahun yang lalu.
Karena kebingungan itu, Susi itu ya akhirnya buntu, nggak tahu harus kemana dan cari kemana putrinya. Hingga akhirnya Susi memutuskan untuk memulai hidup yang baru. Dia menjalani hidupnya menjadi seorang wanita. Dan akhirnya Susi pun bertemu dengan seorang pria ataupun duda. Anak satu. Akhirnya mereka menikah. Sebut saja suaminya itu Bayu. Bayu ini adalah seorang pengusaha, seorang duda anak satu. Anaknya ya terbilang sudah cukup dewasa lah, remaja. Mungkin usianya ya kurang lebih 19-20-an tahun. Yang sekarang dia tuh mau kuliah ke luar negeri. Nah, akhirnya si Bayu sama si Susi ini pun di rumah sendiri. Mereka tuh ya seperti biasa, layaknya keluarga, layaknya berumah tangga, seperti biasa. Nah, pada suatu hari, si Susi sama si Bayu suami itu bosan di rumah. Si Bayu itu udah pensiun dari pekerjaannya. Akhirnya dia pun ya sering menghabiskan waktu bersama Susi di rumah aja. Bingung gitu loh, pelongo dua orang ini. Akhirnya Susi itu ngusulin, "Mas, ayo kita pergi ke sebuah restoran yang dulu aku pernah kerja di sana." Ajak si Susi kepada suaminya. Lagaknya itu Susi itu kangen sama suasana restoran itu. Kangen, pengen kembali lagi ke sana. Ya sekedar main dan makan aja di sana. Bayu suaminya yang juga ya mau apa lagi ya, di rumah juga gini-gini aja, bingung, boring gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa kita ke sana. Lagian nggak terlalu jauh. Akhirnya Susi sama si Bayu pun pergi ke sebuah restoran itu, ke tempat restoran yang dulu tempat kerjanya si Susi. Tempat di mana pertama perkenalan antara Susi dan Bayu juga. Ya sambil mengenang masa lalu mereka lah. Akhirnya mereka jalan. Sampainya di sana Susi pesan minuman dan makanan sama suaminya. Nah, Susi itu melihat sekeliling tuh ya walaupun banyak yang berubah, tapi suasananya masih sama. Ada beberapa orang yang ia kenal. Namun saat datang makanan dan minuman yang ia bawa, itu ada seorang gadis cantik yang karyawan baru di sana. Dia tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Siapa? Dia tuh merasakan hal nyaman kepada wanita itu. Seperti pernah kenal, tapi siapa? Dia tuh ngeliatin terus. Akhirnya wanita itu pun ngomong, "Maaf Bu, apa ada yang salah dari saya?" Kata si wanita itu. Hanya Susi pun bingung. Enggak kok, enggak apa-apa. Apa kita pernah kenal sebelumnya? Kata si Susi. Sepertinya enggak deh Bu. Kayaknya ini pertama kali kita ketemu. Kata pelayannya itu. Iya, soalnya kan dulu ya beberapa tahun yang lalu itu aku pernah kerja di sini Mbak. Saya juga pelayan kayak Mbak dulunya. Oh iya? Berarti saya itu belum masuk Bu. Saya memang terbilang baru di sini. Ya kurang lebih baru 6 bulanan lah. Kata pelayan itu. Setelah selesai menyajikan atau mengantar makanannya si Susi dan suaminya si Bayu pun akhirnya pergi. "Kamu kenal dengan wanita itu Bu?" Kata suaminya. "Enggak, tapi kok kayak pernah lihat dan ngerasain dia tuh nggak asing bagi saya," kata si Susi. Akhirnya pikiran-pikiran itu pun ya cuma sekedar pikiran aja, nggak terlalu diperpanjang. Ia pun makan dan menikmati suasana di sana bersama suaminya. Namun setelah pulang, pikiran-pikiran itu dan kenyamanan itu pun seperti tidak asing gitu loh. Dibikin penasaran, apa sih sebenarnya? Siapa wanita itu? Si itu penasaran dengan sosok wanita itu. Akhirnya beberapa kali dia tuh datang lagi ke sana, ke restoran itu, menemui gadis cantik yang kemarin ia temui. Tapi kali ini dia tidak bersama suaminya, karena suaminya diajak kala itu, dia tuh nggak mau. Akhirnya dia pergi sendiri. Dia bertemu dengan gadis itu, perasaannya masih sama, kayak nggak asing gitu, kayak pernah ketemu di mana dan siapa. Akhirnya si Susi itu merencanakan nyuruh orang untuk menyelidiki siapa sebenarnya gadis itu. Singkat cerita sudah 1 minggu Susi nunggu informasi dari orang yang ia percayai, dan akhirnya orang itu memberikan info bahwasanya dia itu namanya Mariska. Mariska itu adalah seorang anak yang punya toko yang dulunya digusur. Nah, Susi yang mendengar info dari orang kepercayaannya ini pun bingung. Apa benar dia itu anak dari yang dulu aku titipin anak di sana? Apakah benar ini orangnya? Susi berpikir gitu, mikir apa iya benar? Tapi dulu tuh anakku aku tulis namanya Putri. Kok sekarang namanya Mariska? Apa aku nggak salah orang? Akhirnya Susi yang udah mengetahui hal itu pun ya bingung. Ingin mencari tahu lebih lanjut seorang diri. Dia pengen terjun langsung mencari tahu apa yang sebenarnya dan siapa sebenarnya wanita itu. Diselidikinya lah dia. Akhirnya si Susi itu mendekati wanita itu, gadis cantik itu. Didekati, so akrab dan akhirnya akrab beneran, kenal, namanya memang Mariska. Beberapa kali Susi itu sering main ke sana, saking seringnya akhirnya kenal. "Ibu datang lagi ke sini Bu," kata Mariska, pelayan itu.
Iya nih, aku lagi gabut aja pengen makan di sini, kata si Susi. Akhirnya mereka pun sering ngobrol. Nah, di sela-sela jam istirahatnya si Mariska itu sering ngobrol sama Susi. Ya curhat, ya ngobrol, ya bercanda-bercanda lah. Karena si Mariska itu emang orangnya care, gampang bergaul. Begitu juga sih Mariska. Susi dan Mariska itu memiliki banyak persamaan, jadi gampang kenalnya. Si Susi yang memang ingin mengulik atau menggali lebih dalam kehidupannya si Mariska. Karena ingin tahu siapa sebenarnya Mariska ini. Mengejar-ngejar terus. Dan sekarang bayangin aja seorang ibu yang kangen dan rindu terhadap putrinya. Putrinya yang dulu ia buang saat masih bayi. Dan sekarang ada kemungkinan bahwasanya seorang Mariska adalah anak kandungnya yang ia dulu buang. Ada kemungkinan itu. Jadi ya harapan-harapan kecil-kecilnya itu tuh akhirnya mendorong Susi untuk memaksa Susi itu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Mariska. Nah, pada suatu hari saat Susi berada di rumah, saat berada di rumah itu Surya, anak sambungnya atau anak dari suaminya itu pulang dari luar negeri. Anaknya itu emang udah lama di luar negeri, kuliah dan bekerja di sana. Lama banget pergi. Kadang dia pulang itu ya kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, nggak pastilah. Nah sekarang saat itu tuh si Surya itu datang di rumah. Hari itu tuh Susi sama si suaminya Bayu itu berada di ruang tengah sambil nonton TV. Tapi pikirannya si Susi itu kemana-mana mikirin si Mariska itu. Bagaimana caranya bisa tahu agar tahu siapa sebenarnya si Mariska. Nah saat si Susi sedang memikirkan hal itu di depan TV bersama suaminya ini, tiba-tiba terketuklah pintu rumahnya. Masuklah seorang pria yaitu Surya. Nah Surya itu datang ke rumah sambil membawa seorang wanita. Diperkenalkanlah di depan Susi dan Bayu ayahnya. Susi itu terkejut, bingung. Loh kok ternyata yang dikenalin sama si Bayu adalah Mariska. Sosok wanita yang disinyalir atau dipercayai si Susi itu adalah sebagai anak kandungnya yang dulu dibuang. Gimana nih? Akhirnya Surya itu memperkenalkan si sosok Mariska ini. Ma, Pa, kenalin ini Mariska, adik kelasku dulu waktu di zaman SMA. Dan sekarang aku tuh ingin memperkenalkan sama mama papa. Mariska ini adalah calon istriku. Susi pun terkejut mendengarkan anak sambungnya ngomong kayak gitu. Ternyata Mariska ini mau dijadikan istri sama anak sambungnya. Ya walaupun anak sambung, Susi itu sangat sayang kepada anaknya itu, anak tirinya. Dia tuh sayang, perhatian, dan penuh dedikasi lah. Tidak membeda-bedakan antara anak sambung dan anak kandung. Dia tetap memberikan kasih sayangnya layaknya seorang ibu. Dia bingung. Ya papanya si Bayu ini ya biasa-biasa aja. Care-care aja. Karena dia nggak tahu. Nah, tapi si Susi ini ya, dia tuh tahu. Ini tuh masih tanda tanya. Ini bener anaknya atau bukan. Dalam kebingungan itu akhirnya ya Susi pasrah aja. Nggak bisa berbuat banyak. Karena dia nggak mempunyai cukup bukti. Andai kata pun cukup bukti, apakah dia tega untuk merusak kebahagiaan anak sambungnya itu? Kalau dia tahu yang sebenarnya, pasti dia akan terjadi gangguan-gangguan pada hubungannya. Mungkin atau bisa-bisa juga si Surya dan si Mariska itu gagal menikah. Akhirnya si Susi pun hanya bisa diam aja di situ. Akhirnya si Surya dan Mariska itu berencana untuk menikah. Setelah perkenalan itu, pernikahan si Surya dan si Mariska itu diurus langsung oleh ayahnya atau suaminya si Susi ini, si Bayu. Nah si Bayu ini tuh yang ngurusin, yang merencanakan dekorasi maupun urusan-urusan pernikahan lah, pokoknya itu Bayu semua. Hingga akhirnya pada suatu hari, acara pernikahan pun dimulai. Di sana datanglah keluarganya si Mariska. Dan datang juga keluarganya si Susi, mempelai pria. Di sana tuh Mariska itu cantik banget. Nah saat meriah, Susi pun datang masuk ke ruangan riasnya si Mariska itu. Terlihat ada beberapa sosok yang ia kenal. Nah benar saja, sosok itu adalah yang punya toko kemarin saat Susi menaruh atau membuang bayinya di depan tokonya itu. Walaupun raut mukanya, wajahnya sudah sedikit agak berbeda karena usia. Tapi Susi bisa mengenali sosok-sosok ini. Susi semakin yakin bahwasannya Mariska adalah anak kandungnya. Namun Susi tidak bisa mengutarakan. Karena takut acara pernikahan ini pasti gagal apabila dia mengutarakan hal yang sesujurnya. Akhirnya di sana si Susi hanya bisa diam. Pernikahan pun dimulai. Acara pernikahannya si Surya dan Mariska itu berjalan dengan hikmat. Tamu undangan silih berganti. Teman-temannya si Surya dan teman-temannya si Mariska itu datang ramai-ramai. Pokoknya keadaannya itu sangat meriah. Tapi sosok Susi itu akan banyak pikiran. Diam aja.
diem. Entah terharu, entah banyak pikiran pun nggak tahu. Dan itu pun dilihat oleh sosok suaminya si Bayu. Kamu kenapa? Kok kayak banyak pikiran? Kamu terharu atau bagaimana? Tanya suaminya. Enggak kok mas, nggak apa-apa. Aku hanya terharu aja lihat Surya yang udah bahagia banget bersama sosok wanita yang diidaminya itu. Aku ikut bahagia. Walaupun ya memang Surya bukan anak kandungku, tapi aku ikut merasakan kebahagiaan itu, kata si Susi. Walaupun sebenarnya Susi itu kalang kabut, bingung, merasa tertekan dan merasa terbebani atas pikiran-pikirannya. Dia nggak tahu harus ngomong sama siapa dan mengutarakan dengan siapa. Setelah acaranya selesai, tamu undangan pun pulang. Tinggal keluarga-keluarga pokoknya saja yang di sana. Akhirnya mereka duduk sambil ngobrol-ngobrol kecil. Si Susi itu hanya diam menung, sambil sesekali senyum dan ikut ngobrol. Akhirnya Surya pun ngomong, Mama kenapa? Kok hanya diam aja? Mama seneng nggak sih kalau aku nikah? Kata si Surya. Ya walaupun Mama bukan ibu kandungku, aku udah sayang banget sama Mama. Jadi apabila Mama punya unek-unek atau punya pikiran apa-apa, tolong berbagi dengan aku, Ma, kata si Surya. Nah, si Susi yang dari tadi memang menahan pikiran dan hatinya itu akhirnya mengungkapkan semuanya di sana. Dia tuh ngomong sejujurnya, bahwasanya dia tuh pernah membuang anak di depan toko yang dulu berada di sana yang sekarang tergusur. Dan bukankah toko itu adalah toko milik ayah dan ibunya si Mariska? Akhirnya dia tuh mengutarakan di sana bahwasanya dia pernah buang anak di depan tokonya mama dan bapaknya Mariska atau ibu bapaknya Mariska itu di depan sana. Dan anak itu dinamai adalah Putri. Semua terkejut, begitu juga suaminya, bahwasanya memang dulu saat sebelum menikah dengan suaminya Bayu, itu Susi itu ngomong bahwasanya dia tuh nggak punya anak. Dia dulu memang pernah menikah tapi belum sempat punya anak. Si Bayu itu merasa kecewa karena dia tuh merasa dihianati, dibohongi. Dulu bukannya kamu tuh ngomong kalau kamu tuh belum punya anak. Sekarang kamu tuh punya anak dan dibuang. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Begitu juga sih Bayu. Kenapa mama nggak ngomong kalau mama punya anak perempuan juga? Terus sekarang di mana anaknya? Semua mata tersorot kepada ibu dan bapaknya si Mariska. Mariska yang nggak tahu apa-apa cuma diem. Akhirnya mama dan bapaknya Mariska ini atau ibu bapaknya Mariska mengungkap, iya, anak itu adalah Mariska. Dulu aku menemukan Mariska di depan toko sambil menangis. Saat menangis keras di kala hujan itu terdengar suara tangisan bayi. Hingga akhirnya mama dan bapaknya Mariska itu melihat ada sosok bayi di depan tokonya. Dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya sendiri. Memang di sana tertulis nama Putri. Tapi si keluarganya ini, keluarganya si Mariska, itu ingin memberikan nama Mariska, bukan Putri, karena takut nanti apabila dia sudah besar mengetahui namanya adalah seorang putri dan dia bukan anak kandungnya. Takutnya dia tuh kecewa. Dia ingin mengangkat Mariska itu menjadi anak kandungnya, bukan sekedar anak tiri ataupun anak nemu atau anak pungut saja, menjadi anak yang sesungguhnya, kata orang tuanya. Nah, Mariska yang tidak bisa terima dengan apa yang sebenarnya terjadi ini pun gimana ini? Kok orang tua aku ngomong kayak gitu dan sekarang ada ibu-ibu ngaku bahwasanya dia tuh ibu kandungku padahal sekarang dia adalah seorang mertuaku. Nah, Mariska pun yang mendengarkan semua informasi di depannya, kenyataan yang sungguhnya ini nggak bisa terima. Dia baru saja menikah. Kan dihadapkan dengan kenyataan yang begitu rumit. Mertuanya sekarang mengaku bahwasanya dia itu ibu kandungnya. Dan sekarang ayah dan ibunya yang selama ini merawatnya, dia mengutarakan bahwa kenyataannya dia itu adalah anak pungut yang ditemukan di depan toko. Terus gimana ini? Bayangin aja dia baru menikah udah terima kayak gitu, udah menerima kenyataan yang begitu rumit dan pahit. Ya si Mariska ini nggak bisa terima, dia protes di sana. Akhirnya Mariska pun ngomong, apabila memang Ibu Susi adalah ibu kandungku dan kalian berdua bukan orang tuaku, aku ingin tes DNA. Siapa sebenarnya orang tua asliku? Akhirnya mereka semua sepakat melakukan tes DNA. Beberapa hari kemudian, hasil lab menunjukkan bahwasannya Susi, Ibu Susi adalah orang tua kandung dari Mariska. Mariska pun berkaca-kaca melihat kenyataan seperti ini. Mariska nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Akhirnya pun ya ternyata memang benar bahwasanya Ibu Susi adalah orang tua kandung dari Mariska. Kenapa, Ma? Kenapa dulu Mama buang aku di depan toko? Kenapa tidak bawa aja aku bersamamu? Kata Mariska. Mariska protes. Ya bagaimana aku harus membawamu, Nak? Aku hidup sendiri aja. Untuk bertahan hidup sendiri aja nggak bisa. Apalagi membawa kamu. Aku takut kamu nanti apabila hidup bersamaku, itu akan mengakibatkan kehidupanmu tidak sebaik sekarang. Jaminan-jaminan kamu bisa bertahan hidup tidak ada.
Karena si Susi ini menerangkan bahwa kondisi saat itu tidak bisa semudah membawa anak gitu loh. Nggak mudah kita harus bersama itu nggak bisa. Karena keadaannya saat itu Susi itu sangat sulit, sangat tidak memungkinkan membawa bayinya. Akhirnya dititipkan di Panto. Akhirnya lambat laun setelah mereka saling berbicara hati ke hati, Mariska pun bisa terima kedatangan si Susi. Dan begitu juga si Bayu, suaminya, anaknya si Surya, itu bisa menerima kenyataan bahwasanya si Mariska atau Putri ini adalah anak kandung dari Bu Susi. Dengan berjalannya waktu, mereka saling bisa menerima satu sama lain. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang dulu pernah buang anak, hingga anaknya kembali lagi dalam wujud menjadi menantu. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, nilai-nilai penting di dalamnya, untuk dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian nih yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk channel Fakta Kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, dan bagi kalian yang pengen bawain atau yang ngirimin kisah-kisah cerita-cerita kalian yang unik dan menarik, kalian bisa kirimkan melalui Instagram atau WA di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.